Halo shalom adik-adik hebat semuanya, apa kabarnya? Semuanya pasti sehat-sehat kan? Nah, di pertemuan kita hari ini untuk mata pelajaran IPA kelas 6, kita akan masuk pada bab yang ketiga. Dan hari ini kita belajar penyesuaian diri makhluk hidup dengan lingkungan. Oke, pokok pembahasan yang pertama adalah penyesuaian diri hewan dengan lingkungan. Nah, adik-adik semua, beberapa hewan melakukan penyesuaian diri terhadap lingkungan. Kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan disebut juga adaptasi. Nah, tujuannya penyesuaian diri pada hewan diantaranya untuk memenuhi kebutuhan hidup, seperti makanan, minuman, berkembang biak, melindungi diri dari musuh, dan mempertahankan jenisnya. Bentuk penyesuaian diri hewan terhadap lingkungan dapat berupa penyesuaian diri dalam memperoleh makanan, penyesuaian diri untuk mempertahankan diri dari pemangsa, dan penyesuaian diri terhadap kondisi habitat yang ekstrim. Yang pertama, penyesuaian hewan dalam memperoleh makanan. Nah, makanan merupakan salah satu kebutuhan pokok hewan. Hewan mempunyai alat tubuh yang sesuai untuk mendapatkan makanan dari lingkungannya. Ada banyak penyesuaian bentuk bagian tubuh hewan berkaitan dengan jenis makanannya. Yang pertama, bentuk mulut. Mulut serangga mempunyai bentuk yang sesuai dengan jenis makanannya. Beberapa bentuk mulut serangga dibedakan menjadi 3, yaitu mulut penjilat, contohnya kupu-kupu. Yang kedua, mulut penusuk dan penghisap, contohnya nyamuk. Dan yang ketiga, mulut penggigit dan pengunyah, contohnya belalang. Oke, yang kedua adalah bentuk paruh dan kaki burung. Nah, jenis paruh penghisap madu, ciri dan fungsi paruh kecil, runcing dan panjang untuk memudahkan burung menghisap madu yang ada di dasar bunga. Contohnya burung kolibri. Yang kedua adalah jenis paruh pemakan biji. Ciri dan fungsi paruh pendek, tebal, dan runcing untuk memecahkan biji-bijian. Contohnya pada burung kakatua dan burung pipit. Yang ketiga adalah jenis paruh pemakan ikan. Ciri dan fungsi paruh panjang dan berkantong besar pada bagian bawahnya. Contohnya burung pelikan dan bangau. Yang keempat adalah jenis paruh pemakan daging. Ciri dan fungsi paruh tajam, kuat, runcing, dan agak membengkok untuk mengoyak daging. Contohnya elang dan burung hantu. Yang kelima, jenis paruh penghisap serangga. Ciri dan fungsi paruh runcing dan panjang untuk mematuk kayu pohon dan menangkap serangga di dalamnya. Contohnya adalah burung pelatuk. Nah, yang berikut adalah jenis kaki. Kaki petengger, ciri dan fungsi jari kaki panjang dan datar yang membentuk burung untuk bertengger pada ranting-ranting pohon. Contohnya adalah kakatua dan burung nuri. Oke, yang kedua adalah jenis kaki perenang. Ciri dan fungsi memiliki selaput pada kaki yang berguna untuk berenang dan berjalan di lumpur. Contohnya bebek dan angsa. Oke, jenis kaki yang ketiga adalah kaki pengais. Ciri dan fungsi memiliki 3 jari menghadap ke depan dan 1 tumbuh ke belakang. Fungsi untuk mengais tanah dan mencari makanan. Contohnya ayam dan kalkun. Jenis kaki yang keempat adalah kaki pemanjat. Ciri dan fungsi terdiri atas 4 jari, 2 di depan dan 2 di belakang. Fungsinya untuk memudahkan saat memanjat. Contohnya burung pelatuk.
Oke, jenis kaki yang kelima adalah kaki pencengkram. Ciri dan fungsi: jari kaki pendek, kuku melengkung tajam, dan cakar kuat untuk mencengkram mangsa. Contohnya burung elang dan burung hantu. Oke, yang ketiga adalah bentuk gigi. Hewan mempunyai bentuk gigi yang sesuai dengan jenis makanannya. Hewan pemakan daging seperti harimau, buaya, serigala, anjing, dan kucing memiliki gigi taring yang tajam. Hewan pemakan tumbuhan seperti kambing, sapi, kuda, dan kerbau tidak memiliki gigi taring. Mereka memiliki gigi seri yang tajam untuk memotong makanan dan geraham yang bergelombang untuk mengilas makanan. Oke, demikian pertemuan kita hari ini. Kita akan melanjutkannya pada minggu yang berikutnya. Selamat belajar, Tuhan Yesus memberkati.